Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep yang anti gagal. Ini resep bikang yang sering aku pakai. Resep ini juga pertama kali yang bikin aku berhasil bikin kue bikang ya. Di sini ada dua bikang yang berhasil dan yang gagal, padahal ini dalam satu resep ya. Jadi buat kalian yang penasaran banget pengen bikin kue yang satu ini, wajib nonton videonya sampai akhir ya teman-teman, supaya kalian paham. Nanti aku bagikan tipsnya di akhir video dan contohnya sekaligus. Nanti aku juga bagikan di akhir video tips supaya tidak gosong. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita rebus dulu ya teman-teman. Untuk santannya seperti biasa kita rebus, ini masing-masing pancinya ini 4 liter ya teman-teman. Jadi untuk 160 kue bikang kita ini kita memerlukan 8 liter santan. Ini yang hijau ini sudah aku campur dengan daun pandan dan juga daun suji. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita siapkan dulu tepung keringnya ya teman-teman. Ini ada per 1 ember itu ada 1 kg tepung beras, 1 kg tepung terigu dan juga 1 kg gula. Nah, ini resep basic ya teman-teman yang sering aku pakai. Nah, ini kita campur dulu untuk bahan keringnya. Resep ini tuh anti gagal karena pertama kali Mama Hasan berhasil bikin kue bikang itu pakai resep ini ya teman-teman. Jadi resep ini cocok banget buat pemula, buat kita semua yang masih mau belajar. Aku paling sering pakai resep yang satu ini karena ini tuh anti gagal ya teman-teman. Untuk hasilnya juga lumayan bagus. Tergantung dari teknik kalian membuatnya atau mengaduknya, dan juga yang paling penting nanti waktu nyetaknya. Nah, kemudian setelah kita bagi menjadi dua bagian, ini kita tuang santannya dalam keadaan panas ya teman-teman. Ini dituang sedikit demi sedikit dulu, baru kemudian setelah tercampur kemudian kita tambahkan santannya, baru kita mixer. Karena ini adonannya memang benar-benar banyak ya teman-teman, 1 ember ini penuh ya. Jadi kita pakai mixer aja supaya lebih cepat, karena nanti kalau pakai tangan bakalan nggak bisa kecampur dan juga bergerindil pastinya. Karena kita menuangkan santan panas, jadi kita pakai mixer seperti ini sangat membantu, dan juga kalau dituang banyak dan juga adonannya banyak, wajib banget pakai mixer ya teman-teman. Nah, setelah tercampur dan juga licin, ini kita tuang untuk santannya. Berkali-kali Mama Hasan share ya teman-teman, semoga kalian tidak bosan untuk menonton video aku yang satu ini. Kali ini orderannya lumayan banyak ya, jadi 160 biji kue bikang ini untuk pagi hari. Jadi ini Mama Hasan bikin kuenya itu malam hari ya teman-teman, mulai dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Lembur ya teman-teman. Jadi kalau kita bikin kue tradisional, kalau dibutuhkan di pagi hari buta, jadi kita jadinya lembur gitu ya. Oke, lanjut, ketika semua tercampur dan juga sudah kita aduk semuanya, ini untuk bagian yang padannya juga sama aja ya teman-teman, kita aduknya. Kemudian yang bagian original ini kita bagi menjadi 2, kemudian dikasih pewarna sesuai selera ya teman-teman. Ini karena permintaan dari konsumennya minta warna merah dan juga hijau, ini aku turutin aja ya, pakai 3 warna dasar seperti ini. Nah, untuk yang satunya lagi ini kita kasih pewarna makanan putih ya teman-teman, supaya nanti warnanya lebih cerah lagi. Nah, untuk pewarnaan hijaunya nanti aku tambahkan juga pewarna hijau ya teman-teman. Sebenarnya ini sudah ada
kandungan warna hijau pandannya dari daun suji dan juga pewarna makanan. Jadi nanti hasilnya itu hijaunya itu cantik gitu ya. Untuk tingkat kecerahannya bisa kalian sesuaikan dengan selera. Oke, ini sudah siap ya teman-teman untuk adonannya. Kemudian kita panaskan cetakannya seperti biasa, kita percikkan juga dengan air garam. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita tunggu sampai benar-benar panas. Kemudian ini kita bisa tuang untuk adonannya. Nah, untuk adonan yang pertama ini kita tuang warna hijau. Nah, seperti ini. Kalau pakai bikang warna yang kalau bikin kue bikang 3 warna ini wajib ya teman-teman, kita tunggu pinggirannya sedikit kering kemudian kita timpa warna berikutnya. Nah, untuk nuangnya ini sebaiknya juga pakai centong nasi aja ya teman-teman, atau pakai sendok gitu ya teman-teman, karena kalau nuangnya itu agak jauh atau kurang dekat nanti bakalan warnanya nggak akan misah atau sedikit nyampur gitu ya teman-teman. Berbeda lagi kalau kita bikin bikang cungkil itu memang biasanya dicampur gitu ya teman-teman. Tapi kalau mau bikang warna yang warnanya itu rapi, untuk gradasi warnanya itu bagus, ini wajib banget didekatkan waktu menuang adonannya. Nah, tips juga ya teman-teman, kenapa kok cetakannya harus benar-benar panas? Karena kalau cetakannya kurang panas seperti bikang Mama Hasan yang pertama ini tuh waktu manasin cetakannya kurang panas ya teman-teman. Jadi hasilnya itu sedikit kurang bagus. Yang bagus seperti ini, tapi ketika yang tidak bagus atau ketika cetakannya itu kurang panas, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini contoh yang tidak berhasil atau gagal ya teman-teman. Jadi permukaannya itu tidak bisa matang merata, istilahnya bantet gitu ya teman-teman. Ini ketika dicungkil ini untuk permukaannya itu kurang berserat dan juga terlihat banget ini kurang bagus. Pokoknya ciri-ciri bikang mawar itu kalau yang bagus dan tidak bagus sudah kelihatan ketika kita nyetaknya ya teman-teman. Padahal ini satu resep, tapi karena cetakannya kurang panas jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika dicungkil ini bakalan jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian belakangnya itu tidak mulus, ada sedikit rongga atau sedikit bercak-bercak gitu ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, kalau kalian masih gagal kayak gini nggak kuenya? Padahal ini bukan salah dari resepnya ya teman-teman, ini salah dari pengapiannya. Nah, kalau yang bagus atau yang sempurna itu hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian permukaannya itu mulus, berserat, full sarang, dan juga ketika dipegang itu beda banget ya teman-teman. Lembut, lentur, dan ketika diregahkan jadinya seperti ini. Nah, tuh sudah kelihatan ya teman-teman bedanya dari bikang yang aku bikin ini dalam satu resep loh ya. Ini tuh jadinya cantik, berserat, dan juga lembut banget, full sarang. Tapi ketika dipanaskan atau cetakannya itu kurang panas, nanti bakalan bantet ya teman-teman. Ini untuk yang berhasilnya. Jadi intinya sekali lagi, panas cetakan itu sangat berpengaruh ya teman-teman untuk keberhasilan dari kue bikang itu sendiri. Nah, dari tampilan depannya ada sudah kelihatan ya teman-teman, ini yang berhasil dan juga yang gagal atau bantet. Di bagian belakangnya juga mulus, sebenarnya nggak gosong semua ya teman-teman, tapi ini bagian belakangnya itu ada kurang mulus gitu ya. Kalau untuk yang bantet kelihatan banget dari perbedaan warna
dari permukaan dan juga belakang dari kue bikang itu sendiri. Nah, ini yang berhasil itu diregahkan tanpa digunting pun tetap cantik ya teman-teman, tetap berserat. Nanti warnanya juga cantik ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk yang bantetnya ketika diregahkan seperti ini ya teman-teman. Nah, nggak mau nurut kan? Seperti ini ya teman-teman. Kalian sering nggak kayak gini? Kalau dulu mama sering banget ya teman-teman, bahkan ketika bikin orderan yang banyak seperti ini juga, itu tuh ada yang bantet ya teman-teman, itu dari panas cetakannya. Sekali lagi penting banget untuk memanaskan cetakannya. Meskipun itu cetakan kedua ketiga itu harus dipanaskan lagi ya teman-teman. Jangan takut gosong meskipun di permukaan atau di bagian cetakannya itu sudah benar-benar hitam. Kalau dipanaskan secara sempurna, secara full gitu, hasilnya tetap tidak gosong ya untuk bagian bawahnya, malahan lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian tidak memanaskan dengan benar atau kurang panas, nanti hasilnya bakalan seperti itu, bantet dan juga tidak mau berserat ya teman-teman. Nah, seperti ini cara nuangnya supaya hasilnya lebih bagus lagi, itu pakai sendok ya teman-teman untuk layer yang kedua, supaya untuk gradasinya itu lebih jelas lagi. Nah, didekatkan begini nanti hasilnya bakalan nggak nyampur ya untuk warnanya. Nah, seperti ini kita tuangnya per layernya, itu ditunggu untuk pinggirannya itu sedikit kering atau sedikit bening gitu ya teman-teman. Kemudian didekatkan di bagian tengah untuk warnanya. Nanti warnanya bakalan cantik gitu ya teman-teman, nggak nyampur. Nah, gimana teman-teman? Masih penasaran dengan kue yang satu ini? Atau sudah pada berhasil nih bikin kue ini? Bisa tag atau bisa tulis di kolom komentar aku ya teman-teman. Mama Hasan juga sering gagal ya teman-teman. Jadi kegagalan itu bukan hal yang luar biasa. Itu suatu pelajaran buat kita semua supaya nanti ke depannya itu bisa berhasil, bisa dapat orderan yang banyak, bisa jualan dan juga bisa berbagi ilmu ya teman-teman. Oke, ini setelah direndam seperti biasa, ini kita cungkil seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman hasilnya. Itu tadi cetakannya sudah benar-benar hitam. Tapi kalau cetakannya itu dipanaskan dengan benar atau sempurna, itu bagian belakangnya seperti ini. Cantik banget. Dan juga untuk seratnya itu full ya teman-teman. Jadi kerak hitam di bawah ini malah bikin kuenya itu semakin cantik, asalkan memanaskan cetakannya itu benar-benar sudah panas. Oke, ini dia hasilnya 160 biji bikang kita. Ini untuk orderan di pagi hari subuh ya. Jadi ini bikinnya videonya malam-malam, mohon maaf bila gambarnya kurang bagus. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah nemenin aku bikin kue bikang. Semoga videonya bermanfaat ya buat kalian, bisa menginspirasi dan juga bisa berguna bagi kalian para pemula, para pejuang bikang yang mau belajar bikin kue yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.